Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hasim dari Agroteknologi B dengan NIM 2006 110868 dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan membacakan nama kelompok saya, yaitu yang pertama ada Cica Olivia Febrianti dengan NIM 2006 110854. Yang kedua ada Dila Kurnia Putri dengan NIM 2006 126486. Yang ketiga ada Evan Albert Hubertus Samosir dengan NIM 2006 112565. Yang keempat ada Farha Safira Putih dengan NIM 2006 112526. Yang kelima ada Lutfiah Marwah dengan NIM 2006 110416. Yang keenam ada Muhammad Aryo Armanda dengan NIM 2006 124690. Yang ketujuh ada Melati Huta Barat dengan NIM 2006 112491. Yang kedelapan ada Feren Putri Teresia BR Kaban dengan NIM 2006 114092. Untuk yang kesembilan yaitu Yogi Aditya Nenggolan dengan NIM 2006 112606. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Andini Putri Aisyah Pulungan dengan NIM 2006 112506. Baiklah, pada praktikum kimia kali ini kelompok 3 akan membahas percobaan yang keempat, yaitu sistem koloid. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan beberapa cara pembuatan koloid dan mengenal beberapa sifat koloid. Dan yang akan kami bahas adalah mengenal beberapa sifat-sifat koloid yang akan dipraktekkan oleh teman-teman saya pada video berikut ini. Sifat-sifat koloid. Pada dasarnya, sifat koloid dapat digolongkan berdasarkan sifat optik dan sifat listriknya. Yang tergolong sifat optik yaitu efek Tyndall dan gerak Brown, sedangkan sifat listrik meliputi elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Yang pertama itu ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall dapat terjadi karena partikel koloid yang berupa ion ataupun molekul yang berukuran besar mampu menghamburkan cahaya yang dapat diterima ke segala arah. Semakin besar ukuran dan konsentrasi partikel tersebut, semakin besar pula efek Tyndall yang ditimbulkan. Contohnya, seperti warna merah dan jingga yang dapat kita temui pada langit pada waktu pagi hari ataupun sore hari. Selanjutnya itu ada sorot lampu yang di suasana kabut, sorot lampu proyektor, ataupun debu yang kita tampak pada pagi hari. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendisperinya yang terjadi karena tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Gerak ini bermanfaat untuk menstabilkan koloid dan mencegah pengendapan atau koagulasi. Contoh dari gerak Brown adalah gerak air dan susu dalam koloid. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid. Elektroforesis sendiri bermanfaat untuk menjadikan koloid menjadi stabil dan mencegah pengendapan atau koagulasi. Contohnya yaitu seperti air mineral atau gerakan air tambah air susu. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain. Hal ini mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan antar partikel saling berjauhan, sehingga tidak terjadi penggumpalan atau koagulasi. Contoh absorpsi adalah pemisahan mineral logam dari bijinya, mandi atau membersihkan badan, dan penjernihan air tawas menggunakan Al2SO43.
Yang keenam adalah dialisis. Dialisis adalah sifat koloid untuk mengurangi ion yang terganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan di dalam air dan tetap berada di dalam kantong silikon model. Contohnya, hemodialisis pada penderita gagal ginjal. Ketujuh adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contohnya seperti lecitin pada margarin, gelatin pada kristal es krim, kasein pada tisu, dan minyak silikon yang melindungi campuran zat warna dalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang koloid liofil. Koloid liofil mempunyai afinitas yang besar untuk menarik air, stabil, kekentalannya tinggi, gerak brown dan efek Tyndall tidak ada, hanya zat organik dapat kembali dilucuti air lagi. Contoh seperti sol agar-agar, sol kanji, gelatin, sabun, dan deterjen. Baik, saya akan menjelaskan tentang koloid liofob. Koloid liofob adalah suatu koloid di mana partikel-partikel koloidnya tidak dapat mengabsorpsi medium pendispersianya. Adapun beberapa sifat dari koloid liofob adalah: pertama, mempunyai afinitas yang kecil untuk menarik air. 2. Tidak stabil. 3. Kekentalannya rendah. 4. Ada gerak brown dan efek Tyndall. 5. Hanya zat anorganik. 6. Tidak dapat kembali jika dilucuti air. Dan 7. Partikel terdisperensinya mengabsorpsi ion. Contoh dari koloid liofob adalah sol AgCl, sol CaCO3, dan sol logam lainnya. A few moments later. Baiklah, alat yang pertama kita gunakan adalah gelas. Ada sendok. Alat praktikum yang ketiga adalah tisu. Bahan yang digunakan antara lain gula, ada tepung terigu, Yang saya gunakan adalah air dan juga susu. Dalam membuat larutan gula, kita membutuhkan air sebanyak 50 ml dituang di dalam gelas. Seperti ini. Lalu masukkan gula 1 gram ke dalam air ini. Lalu diaduk hingga gula tersebut larut. Diaduk seperti ini. Baru kita akan mengamati zat terlarut ini larut atau tidak, dan larutannya keruh atau bening. Kita lihat gulanya sudah mulai larut. Selanjutnya kita melihat larutan gulanya sudah mulai larut seperti ini. Setelah 2 menit, larutan gula sudah sepenuhnya larut. Namun terdapat sisa seperti bercak-bercak putih. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya, hasilnya seperti ini. Pada larutan gula, larutannya bersifat stabil. Larutan juga bening, namun terdapat sedikit residu berupa butiran-butiran putih di dasar gelas. Baiklah, langsung saja kita mulai percobaannya. Itu yang pertama kita isi gelasnya dengan air.
Sesudah itu kita masukkan 1 sendok. Bahan yang kita gunakan yaitu deterjen. Setelah kita masukkan bahannya, kita aduk. Setelah kita aduk, terlihat bahwa larutannya ini tidak larut ya. Dia tidak larut sepenuhnya. Setelah itu kita diamkan supaya kita melihat apakah larutan ini stabil dan bersifat bening atau keruh. Baiklah, setelah kita menunggu, ternyata bahan yang kita campurkan ini tidak bening atau dia itu bersifat keruh. Selanjutnya, dia itu tidak stabil. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu menyaring bahan tersebut agar kita melihat hasil akhirnya. Nah, ternyata hasil yang didapatkan yaitu bahwa larutan deterjen ini atau bahan deterjen ini itu meninggalkan residu dan airnya pun tidak bening, melainkan keruh. Sekian dari percobaan saya. Masukkan 1 gram tepung terigu ke dalam air 50 ml. Lalu aduk. Setelah itu diamkan larutan ini. Dapat dilihat pada campuran bahwa campuran terlihat keruh. Lalu kita saring campuran ini ke gelas bersih. Pada campuran tepung dan air ini meninggalkan residu pada gelas, dan hasil penyaringannya dapat dilihat keruh. Dalam video ini saya akan membuat larutan susu. Alat-alat yang saya gunakan adalah gelas, sendok. Bahan yang saya gunakan adalah air dan juga susu. Langkah yang pertama, susu sekitar 1 sendok makan saja. Kita pindahkan ke wadah atau gelas. Kemudian air sekitar 50 ml kita tuangkan ke gelas. Kemudian kita aduk. Sampai merata ya teman-teman. Hingga hasilnya seperti ini teman-teman. Serbuk susu larut dalam air.